Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang aplikasi syariah, yaitu politik Islam. Materi ini disusun oleh saya Ayatul Syifa Burhamni. Saya Abel Gifari. Saya Salma Nur Hayati. Dan satu lagi Putri Nur Hafifah. Mungkin karena kendala sinyal, teman kita tidak bisa hadir di Zoom ini. Selanjutnya yaitu sebelum memasuki materinya, kita akan membahas poin-poinnya. Yang pertama yaitu konsep politik Islam, prinsip politik Islam, tujuan politik Islam, demokrasi dan HAM dalam Islam, serta masyarakat madani. Konsep politik Islam akan dibacakan oleh Abel. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada konsep politik Islam. Latar belakang masalahnya yaitu banyak ahli terkemuka tentang demokrasi dan masyarakat Muslim berspekulasi bahwa Islam dan budayanya tidak memiliki ajaran yang dapat mendukung demokrasi dengan baik. Di antara ahli terkemuka itu terdapat nama-nama seperti Samuel P. Huntington I, Oliver Lloyd, dan John Seidel. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran, karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Kemudian, secara etimologi, politik berasal dari bahasa Belanda, yaitu politik, dan bahasa Inggris, yaitu politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani, politika, kata politik masih berhubungan dengan polisi atau kebijakan. Secara terminologi politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Definisi lain politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Dalam perspektif Islam, politik disebut dengan istilah siyasah. Dalam Al-Muhit, siyasah berasal dari kata sasa, yasus, dan nasah. Dalam kalimat sasa ad-dawaba yasusuha siyasatan, mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Jika yang dimaksud politik adalah siasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Selanjutnya yaitu prinsip politik Islam. Prinsip-prinsip politik Islam itu tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin, yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 114. Yang kedua, setiap kelompok harus memiliki pemimpin sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Jika 3 orang melakukan suatu perjalanan, maka angkatlah salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, pemimpin haruslah orang-orang yang dapat diterima, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, pemimpin yang maha mutlak hanyalah Allah SWT. Dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 1. Kelima, kepemimpinan Allah SWT. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 26. Keenam, memperhatikan kepentingan kaum muslim. Prinsip ini didasarkan pada sabda Nabi SAW. Siapa yang memimpin, sedangkan ia tidak memperhatikan urusan kaum muslim, tidaklah ia termasuk dalam golongan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya itu, prinsip-prinsip politik Islam juga memiliki prinsip utama, yaitu musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, dan hak menyisap pihak pemerintah. Selanjutnya tujuan politik yang dibacakan oleh Salma. Baiklah, saya akan membacakan tujuan politik Islam. Tujuan politik Islam yaitu ingin menegakkan Islam, kemudian mewujudkan kesejahteraan umat Islam, serta membentuk makna hak dan batil.
Tujuan politik dalam Islam sama sekali tidak memberikan ruang bagi pragmatisme pribadi dan kelompok. Politik digunakan bukan untuk memupuk keuntungan pribadi, juga bukan untuk menegakkan kepentingan kelompok atau ashabiyah. Hanya dua yang boleh mendapatkan manfaat dari kegiatan politik, yaitu agama dan rakyat. Oleh sebab tujuan politik yang begitu mulia, Imam Ghazali menyebutkan para pemegang kekuasaan ini sebagai orang yang mendapatkan nikmat dasar. Tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kenikmatan memegang kekuasaan. Dengan kekuasaan politik yang dipegang, seseorang dapat menjadi orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Di mata Allah Subhanahu wa taala, para penguasa memiliki derajat yang mulia dan lebih dicintai. Dikatakannya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, adilnya seseorang raja dalam sehari lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah 70 tahun. Hadis riwayat Abu Hamid Al-Ghazali. Selanjutnya itu demokrasi dan HAM dalam Islam. HAM secara objektif, HAM merupakan kebenaran kepada manusia sebagai manusia yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah. Oleh karena itu, landasan HAM ada dua, kodrat manusia serta Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. HAM itu melekat pada manusia sendiri, artinya hak-hak paling fundamental itu tidak lain dari aspek kodrat manusia atas kemauan manusia sendiri. Sedangkan dalam arti landasan kedua, HAM tidak tergantung dari pengakuan orang lain, oleh masyarakat atau oleh negara. Manusia memperoleh hak-hak azazi itu langsung dari Tuhan sendiri menurut kodratnya. Oleh karena itu, sebagian besar pemikir Islam sepakat bahwa fungsi manusia dan hakikatnya secara khalifah. Fungsi ini bukanlah sebagai dualisme, melainkan dualitas yang tidak menegasikan satu dengan yang lain. Konsep ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan filsafat Barat sebelum penaklukan mereka terhadap gereja. Kristen di Barat saat itu menegaskan bahwa manusia adalah bayangan Tuhan, akan tetapi terjadi perubahan konsep manusia di Barat. Menurut mereka, manusia tidak lain hanyalah merupakan kera yang berevolusi, sehingga kesakralan kehidupan manusia tidak dapat diterima secara intelektual dan hanya merupakan ekspresi dan sentimen palsu yang kosong. Prioritas dalam hak asasi manusia berdasarkan konsep Islam dan konsep sekuler dengan demikian berbeda tentang apa yang dimaksud manusia. Dari sudut manusia adalah makhluk duniawi yang terpenting adalah hak-hak individu sebagai makhluk duniawi semata. Jika orang memaki Tuhan yang di jalan-jalan kota tertentu, tidak akan terjadi apa-apa secara hukum. Tetapi apabila orang menghina satu individu, orang tersebut bisa ditangkap atau diperkara di pengadilan. Abel? Kemudian demokrasi. Sebagaimana disebutkan Islam mengenal konsepsi demokrasi setelah terjadi kontak dengan Barat melalui kolonialisasi dan imperialisasi. Konsep demokrasi yang dihembuskan Barat tersebut tidak serta-merta merasuk ke dalam jantung, pemikiran maupun praksis umat Islam. Setidaknya terdapat 3 katup pemikiran sebagai respon telah dipisahkan hukum yang paling cepat untuk mengatur manusia adalah hukum Tuhari. Tetapi dalam aplikasinya tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, Islam dan politik adalah 2 entitas yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dan yang terakhir, Islam dan negara adalah 2 hal yang berbeda. Karena itu harus dipisahkan. Kemudian kategori HAM. Mereka yang menyatukan bahwa seluruh hak asasi manusia telah ada dalam Al-Quran dan masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. Kelompok menilai bahwa beberapa pasal dari undang-undang internasional tidak sejalan dengan syariat Islam, khususnya yang berhubungan dengan status pribadi dan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Mereka yang berkeinginan untuk mengadakan reformasi dan transformasi melalui peraturan Islam yang diperbarui secara menyeluruh yang dirancang secara baru untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Kelompok yang tampil sebagai kelompok moderat yang berupaya menampilkan sebuah solusi baru tentang hak asasi manusia yang bahan-bahannya diambil dari ajaran Islam dan kebutuhan di zaman modern. Selanjutnya masyarakat madani oleh Salma. Konsep masyarakat madani. Istilah madani berasal dari bahasa Arab madani. Kata madani berasal dari kata madana yang berarti mendiami, tinggal atau membangun.
Dalam bahasa Arab, madani juga berarti diantaranya yang beradab, orang kota, orang sipil. Dengan mengetahui madani, maka istilah masyarakat madani secara mudah dipahami. Maka istilah masyarakat madani secara mudah dipahami sebagai masyarakat yang beradab dan masyarakat yang tinggal di suatu kota yang akrab dengan masalah pluralisme. Konsep masyarakat madani sebenarnya merupakan terjemahan dari kata civil society atau masyarakat sipil yang banyak digunakan oleh negara-negara barat. Meskipun berasal dari terjemahan bahasa Inggris, konsep masyarakat madani tidak sama persis dengan konsep civil society. Konsep civil society yang digunakan oleh negara-negara barat lebih berorientasi penuh pada kebebasan individu. Sementara dalam konsep masyarakat madani, terdapat keseimbangan antara individu dengan masyarakat. Masyarakat madani merupakan sebuah sistem sosial yang tumbuh berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Selanjutnya itu Ciri utama masyarakat madani. lanjut sama. Ciri utama masyarakat madani, kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Bisa diartikan sebagai proses pencipta peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Dengan masyarakat madani, warga negara saling bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara. Lebih lanjut, dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada satu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan atau persaudaraan. Selanjutnya itu kriteria masyarakat madani. Yang pertama itu ruang publik yang bebas, akses penuh terhadap setiap kegiatan. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka, menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat. Yang kedua itu demokratisasi. Untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga mewujudkan masyarakat berupa kesadaran pribadi untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Yang ketiga itu keadilan sosial, itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, toleransi, kesediaan individu untuk menerima pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat. Kelima, supremasi hukum, upaya memberikan jaminan terciptanya keadilan. Selanjutnya, kendala masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama, kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang kurang merata. Kedua, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Ketiga, kondisi ekonomi nasional belum stabil. Keempat, tingginya angkatan kerja belum terserap karena kekurangan lapangan kerja. Kelima, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dalam jumlah besar. Keenam, kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.